Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kalian semua sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan dan juga sukses ya kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Oke, insya Allah guys, pada hari ini menjelang laga perlawanan antara Indonesia dan juga Kamboja ya pada malam ini. Semoga kalian semua yang berdekatan dengan GBK ataupun Gelora Bung Karno itu boleh ramai-ramai datang ke stadion ya. Dikabarkan juga hanya 30.000 ya yang boleh menonton perlawanan ini. Dan apa yang menarik di sini, saya sebenarnya ingin melihat kelibat Jordi Amat di bagian pertahanan mengemudi timnas Indonesia di lini belakang ini bersama dengan Asnawi Mangku Alam, bersama dengan Fakarudin. Dan kalau di atas kertasnya guys, sebenarnya Indonesia sangatlah mudah untuk mengalahkan Kamboja ya. Ini di atas kertas mengikut sejarah perlawanan di antara Indonesia dan Kamboja. Kalau diikutkan rekod, 17 perlawanan Indonesia-Kamboja yang telah dilangsungkan sejak dahulu. 16 daripadanya Indonesia menang dan hanya satu saja Kamboja seri dengan Indonesia pada tahun 1997 ya kalau tidak silap. Yang selebihnya 16 itu kemenangan kepada Indonesia. Dan pada kali ini dengan skuad timnas Indonesia 23 pemain dengan kehadiran pemain keturunan Jordi Amat, Maklok dan juga Elijah Spasojevic, walaupun tanpa kelibat Elkin Bagot dan juga Sandy Walsh ya, karena di Liga Inggris tidak membenarkan ataupun melepaskan mereka ke AFF ini karena tiada dalam jadwal FIFA. Mujurnya di sini guys, Jordi Amat bermain di JDT dan JDT senang untuk melepaskan pemain Jordi Amat ini bergabung dengan timnas Indonesia. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan adanya Jordi Amat ini akan lebih mematangkan lagi bagian lini pertahanan Indonesia untuk mengekang asakan daripada Kamboja guys sebenarnya. Dan Kamboja walaupun dalam rekodnya hanya sekali seri dengan Indonesia, 16 kali lagi adalah Indonesia menang. Tetapi untuk AFF pada kali ini Indonesia tidak boleh memandang rendah kepada Kamboja karena perlawanan pada malam ini dengan kehadiran Kamboja setelah kemenangan perlawanan pertama menentang Filipina. Filipina di ranking yang ketiga terbaik di Asia Tenggara selepas Vietnam dan juga Thailand. Dan bila Kamboja dapat mengalahkan Filipina, bermaksud Kamboja juga mempunyai skuad yang begitu mantap di bawah kendalian Honda, pelatih daripada Jepun nih guys. Jadi seharusnya semua bahagian sama ada pertahanan, tengah ataupun depan Indonesia itu harus bermain dengan baik. Setiap pemain wajib untuk bertanggung jawab ke atas kemenangan pada malam ini. Kemenangan pada malam ini sebenarnya wajib untuk Indonesia untuk sebagai titik permulaan kepada bermulanya AFF pada tahun ini. Jadi Jordi Amat ditagih sebagai pemain yang mengetuai bagian center back di bagian pertahanan ini. Kemungkinan dia akan menjadi center back guys, dan akan bergandingan mungkin dengan Fakarudin dan juga Asnawi Mangku Alam. Jadi sebenarnya dengan ketidakhadiran Elkin Bagot ya dan juga Sandy Walsh ini tidak juga menggambarkan bahwa Indonesia itu tidak mempunyai tim yang kuat. Sebenarnya pengganti Sinteyong telah ada untuk Sandy Walsh dan juga Elkin Bagot nih, karena semua pemain-pemain yang dipilih dan dididik dari awal oleh Sinteyong ini mempunyai satu karakter yang begitu kuat, begitu komitmen yang tinggi dan juga dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik. Terima kasih juga kepada semua barisan pengurusan PSSI, terutamanya ya Iwan Bule, Pak Menpora dan juga Coach Sinteyong sendiri, dan juga Coach Indra Sapri, Coach Noba Arianto, Coach Raudelnik dan juga
para pegawai semualah, official senior yang ada di Indonesia ini yang telah menggabungkan ke semua pemain ini dengan begitu baik sekali. Jadi buat pemain pada malam ini, semoga mereka dapat bermain dan mengikut segala arahan-arahan yang telah ditetapkan oleh pelatih Sinteyong ya. Jadi berkemungkinan besar Sinteyong akan menerapkan sistem menyerang awal, di mana 10 minit pertama itu sebagai indikator untuk bagaimana Indonesia sekiranya dapat mencetak atau menjaringkan gol. Itu yang akan membuatkan perlawanan di menit seterusnya itu mungkin akan banyak lagi gol akan dicetak oleh Indonesia nanti. Jadi 10 menit awal adalah indikator untuk Indonesia memulakan perlawanan pada malam ini. Sekiranya ada gol tercetak pada 10 menit awal ini, sudah pasti gol-gol seterusnya akan juga tercetak. Jadi perlu untuk pemain bermula bermain dengan cepat, kelajuan yang tinggi dan juga position ball yang baik. Hantaran-hantaran pendek itu perlu. Kamboja selalunya akan bermain dengan cepat juga, dan hantaran-hantaran pendek yang mereka gunakan ketika menentang Filipina itu yang membuatkan mereka juga menciptakan kemenangannya. Jadi perlu diawasi. Bagian tengah Indonesia terutamanya Maklok, Sadi Ramdhani dan juga kemungkinan Aran Pratama yang dimainkan ataupun Yusuf Sauri, dan juga Kambuaya perlu cepat untuk memberi tekanan kepada bagian tengah Kamboja, mengunci bagian tengah ini untuk mereka dapat memberi bola-bola kepada penyerang, terutama kepada Elijah Spasojevic dan juga penyerang-penyerang lain. Jadi apa yang lagi penting di sini guys, mudah-mudahan Indonesia pemain-pemainnya juga dapat mengawal mental, dapat mengawal emosi dengan baik ketika di dalam lapangan itu, karena itu yang paling penting sekiranya ingin membuat permainan lebih konsisten dan juga lebih menarik, lebih cepat, lebih laju tanpa diganggu gugat oleh mental dan emosi. Sekiranya ada provokasi sama ada daripada pemain-pemain Kamboja ataupun official yang ada di tepi lapangan, pelatih-pelatih Kamboja dan juga penyokong Indonesia sendiri, pasti Indonesia dapat mengawal permainan dengan baik. Yang penting mental dikawal dengan rapi, emosi terjaga, dan juga setiap taktikal yang diatur oleh Sinteyong akan berjalan dengan baik. Kemungkinannya akan bermain sistem 4-3-3 ataupun 3-4-3. Antara sistem taktikal itulah yang akan digunakan oleh Sinteyong, dan kemungkinan hantaran pendek itu sudah pasti diutamakan berbanding hantaran jauh. Dan sekiranya Kamboja ini akan mengecilkan bagian tengah pertahanan itu, pasti Indonesia akan menggunakan sayap kiri dan kanan. Mereka akan menggunakan Sadi Ramdhani, Aran Pratama ataupun Asnawi Mangko Alam juga akan turut naik ke atas membantu bagian serangan untuk mengantar bola-bola kepada Elijah Spasojevic yang akan menunggu di tengah nanti. Kelebihan kepada Elijah Spasojevic ini dari segi postur tubuh dan ketinggiannya yang boleh membuat tandukan atau sondolan ke gawang. Terbaik sekali untuk Jordi yang dapat bermain, dan kalaulah sekiranya dia bermain di Eropa, sudah tentu dia akan dikekang untuk bermain di Piala AFF ini guys, seperti Sandy Walsh dan juga Elken Bagot. Dan Elken Bagot masih lagi bersama dengan Gillingham FC, bermain dengan Liga Inggris. Ini sebenarnya sukar untuk dilepaskan oleh Gillingham FC, karena bermain di Liga Inggris ini dia bermain dengan klub-klub yang di liga teratas. Mereka akan menentang Leicester City ya. Dan kalaupun Elken Bagot akan memilih sebenarnya Liga Inggris ketimbang dengan bermain dengan timnas AFF yang tiada dijadwalkan di FIFA ini sebenarnya, karena di Liga Inggris itu lebih banyak pengalaman yang akan diambil oleh Elken Bagot itu sendiri, karena Liga Inggris menentang Leicester City itu adalah liga yang paling tertinggi di Inggris, dan satu-satunya pemain Asia Tenggara,
pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga Inggris ini adalah Elkin Bagot. Jadi amat penting dia mengekalkan sementara ini dia di Liga Inggris itu. Jadi saya ingat guys, itu saja beberapa coretan pada hari ini. Untuk sebelum perlawanan pada malam ini ya, Indonesia akan menentang Kamboja. Kita doakan mudah-mudahan Indonesia akan memperoleh kemenangan pertama pada malam ini, dan perlawanan seterusnya juga akan lebih konsisten dan komitmen semua pemain untuk membantu mencapai target Sinteyong juara Piala AFF pada tahun ini guys. Jadi sampai di situ saja. Kepada yang sudah bergabung ke channel ini, sudah subscribe channel ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Tanpa kalian guys, siapalah saya dalam perkembangan channel Skalani Studio ini. Oke guys, kalau kalian ada pendapat dan pandangan sendiri, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.